tiap sakit penyakit dalam tubuh mereka. Mereka sebentar tadi sudah pun melihat dirinya sudah disembuhkan. Karena firman-Mu ya dan amin. Karena firman mengatakan apa yang mereka lihat Engkau siap melakukan. Dan firman sudah mengatakan oleh biru-biru Yesus mereka sudah sembuh. Dan apa yang kami katakan tadi, kami sudah memberikan suara kepada firman-Mu. Maka kami yakin percaya malaikat-malaikat dan pelawan-pelawan perkasa sudah pun melaksanakannya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dengan iman kami terima kesembuhan mujizat dalam tubuh kami. Dalam nama Yesus, tidak ada sakit penyakit lagi Tuhan. Dan sekarang biarlah kuasa darah Yesus sekarang mengalir di atas kepala sehingga ujung kaki kami, supaya semua kesan-kesan sakit penyakit dalam tubuh kami disingkirkan, dan kami setiapkan tubuh kami, setiap tisu, setiap sel, setiap organ sudah pun dipulihkan, sudah disembuhkan sepenuhnya di dalam nama Yesus. Karena Engkau sudah berikan kami kuasa untuk mengusir, mengikat roh-roh jahat penyebab penyakit, dan juga kuasa untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, dan juga kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Maka firman-Mu sudah digenapi di dalam hidup setiap pribadi yang sakit pada malam ini. Di dalam nama Yesus kami setiapkan firman-Mu sudah digenapi, dan apa yang sudah diterima oleh setiap pribadi, kami mohon Tuhan Engkau meteraikan dengan kuasa dari Yesus. Karena semua apa yang kami terima adalah bahagian-bahagian yang kami sudah tuntut. Karena kami adalah pewarisan surga yang ada bahagian di dalam janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, mulai saat ini kami istiarkan, kami sudah sembuh dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Itu satu praktik ya dalam segi kesembuhan. Oke. Nah, mungkin ada di sini yang ada masalah keluarga. Oke, masalah keluarga, tidak ada damai dalam keluarga kita. Ya, tidak kesatuan antara suami istri, anak-anak pun memberontak. Ya, oke. Jadi macam mana kita berdoa untuk itu? Itu kita ambil sampai satu case tadi. Apakah persiapan kita untuk berdoa tentang hal ini? Pertama, oke, apakah kehendak Tuhan bagi keluarga? Kita berdoa untuk jawaban. Itu sebab kita mesti mencari kehendak Tuhan bagi keluarga yang bertakan. Kehendak Tuhan bagi keluarga yang bertakan adalah supaya gereja, keluarga ini menjadi keluarga yang bahagia, harmoni, ada kesatuan, ada damai Tuhan dan berkat Tuhan. Itu adalah kehendak Tuhan bagi keluarga. Nomor 2, hubungan suami istri. Kalau tidak ada kedamaian, tidak ada kesatuan, karena Tuhan bagi suami istri adalah menjadi satu. Roh di dalam hati istri dan suami sama. Dan kalau mereka mau mengasihi sesama, harus kasih daripada Tuhan, bukan kasih manusia. Karena kasih manusia, kasih yang ada syarat. Tapi kasih Allah tidak ada syarat. Jadi suami istri harus menerima seadanya. Jadi karena mereka kedua-duanya ada Roh Kudus dalam hati mereka. Kita minta supaya Roh Kudus mengikut Roma bab 5 ayat 5 mencurahkan kasih Allah itu dalam hati suami dan istri, supaya yang mengalir keluar hati mereka terhadap sesama adalah kasih daripada Allah yang tidak ada syarat. Dan kita berdoa supaya suami istri menjadi satu, disatukan dalam pernikahan yang kudus. Dan bagi kita yang mendoakan, harus seperti biasa. Bila kita berdoa, kita mesti connect dengan Tuhan dulu. Yakin percaya kita bersama dengan Tuhan, connect dengan Tuhan.
fokus kepada Tuhan. Dan Roh Kudus sudah mengurapi kita. Urapan sudah ada. Karena kita connect dengan Roh Kudus, otomatis diaktifkan urapan itu. Nah, kalau kita mau tahu apa penyebab keretakannya tidak ada nama dalam keluarga itu, apa yang harus kita buat sebagai persiapan? Kita minta supaya Roh Kudus mengizinkan karunia-karunia Roh Kudus beroperasi di dalam dan melalui kita. Kenapa itu penting? Supaya urapan karunia Roh Kudus beroperasi. Supaya pertama kita ada karunia iman. Yang kedua, kita akan beroperasi karunia kata-kata pengetahuan. Tuhan Roh Kudus akan memberitahukan kita apa penyebab masalah keluarga itu. Apakah itu disebabkan ada kutukan dari nenek moyang kah? Atau ada witchcraft power? Ada orang dengki menyebabkan suami istri bergaduh saja? Atau ada sesuatu benda di dalam rumah itu yang menyebabkan mereka bergaduh saja dan tidak ada damai dalam keluarga? Banyak case itu terjadi. Jadi kita perlu karunia Roh Kudus beroperasi. Pertama iman, kedua kata-kata pengetahuan. Oke? Yang ketiga adalah kalau itu didapati disebabkan oleh kuasa kegelapan. Dan kita harus beroperasi dalam karunia membedakan berbagai jenis roh. Supaya kita tahu apa jenis roh yang mengikat atau menyebabkan gangguan dalam keluarga itu. Yang keempat, harus kita beroperasi dalam kata-kata hikmat. Kata-kata hikmat ini Roh Kudus akan menunjukkan kepada kita bagaimana kita melayani. Apakah kita harus counseling dulu kah? Atau tumpang tengah kah? Atau melepaskan mereka daripada kutukan-kutukan kah? Atau buat penyucian di rumah kah? Supaya roh-roh yang mengganggu mereka tidak ada lagi di rumah mereka. Atau ada kata-kata daripada suami istri yang terlepas terhadap sesama sehingga menjadi kutukan keluar dari mulut. Harus kita cabut, singkirkan, hapuskan semua kesan-kesan. Karena bila kita berdoa, kalau masih lagi ada kutukan, itu akan menghalang berkat, itu akan menghalang doa juga. Jadi harus kita beroperasi karunia Roh Kudus supaya kita tahu bagaimana kita, apa langkah kita yang harus kita lakukan di dalam pelayanan ini. Jangan kita terus berdoa untuk kedamaian dalam keluarga itu. Kalau kita terus berdoa begitu tanpa mengetahui dia punya sebab, itu tidak akan efektif. Kenapa? Sedangkan dokter sebelum dia prescribe obat, dia harus buat diagnosis apa penyebab sakit penyakit orang itu. Begitu juga kita, saudaraku, sebagai pelayan Tuhan, kita mesti tahu penyebab masalah orang yang kita layani. Jangan kita sembarangan. Dan itu hanya kita dapat tahu bila kita beroperasi dengan karunia Roh Kudus. Dan bagaimana kita beroperasi karunia Roh Kudus sebagai efektif? Pertama, mesti urapan diaktifkan. Urapan itu menyebabkan kita dapat beroperasi di dalam karunia itu supaya kita lebih efektif untuk beroperasi dalam karunia. Amen. Itu penting, saudaraku. Jadi bila kita sudah tahu, maka kita akan sekiranya orang ini masalah dalam keluarga adalah ada roh yang ada di dalam rumah yang menyebabkan mereka ada pura-pura dalam keluarga, tidak ada kesatuan, bergaduh saja. Mungkin ada roh yang ada di dalam rumah itu, atau ada kuasa witchcraft dibuat oleh orang jahat yang menyebabkan keluarga ini hancur, tidak ada kesatuan. Jadi itu harus kita deal dulu sebelum kita berdoa pendamaian dengan suami istri. Tahu sudah kan? Jadi sebelum kita mendoakan pelepasan itu, ingat, ini masuk ke peran rohani, tahu. Sebelum kita berdoa mengusir semua itu,
minta perlindungan diri kita, perlindungan suami istri, anak-anak kita, harta benda kita, keuangan kita, pelayanan kita, pekerjaan kita. Harus. Kalau kita tinggal dengan ibu bapak, minta perlindungan ibu bapak. Kalau masih lagi dengan abang-abang, adik-adik, minta perlindungan bagi mereka juga. Karena mereka juga diserang itu. Okay? Jadi jangan lupa, karena ini pelayanan di sini melibatkan ada peperangan rohani. Jadi harus sambil kita mempersiapkan diri bagaimana melayani, tapi yang paling penting karena kita ada pengusiran, mengikat dan pelepasan, maka harus ada perlindungan. Jangan kita sembarangan mengusir belum ada perlindungan. Kita akan menjadi bangsa itu. Amen. Haleluya. Dan itulah langkah-langkahnya dan bagaimana. Oke. Saya ini cuma example. Oke. Kalau orang ini disebabkan oleh kuasa kegelapan, witchcraft, apa yang kita buat? Persiapan itu begini. Bapak Sugawi, sekali lagi kami mengucap syukur karena kesempatan untuk melayani saudara ini yang mengalami masalah dalam keluarganya. Tidak ada kesatuan, ada pura-puranda antara suami istri dan juga anak-anak. Oleh itu Tuhan kami berdoa supaya kehendak-Mu bagi keluarga ini ditegakkan, digenapi. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberikan kami urapan. Biarlah urapan itu diaktifkan, Roh Kudus. Biarlah karunia-karunia beroperasi sekarang supaya kami diperlengkapi untuk mengetahui sebenarnya penyebab keadaan atau masalah dihadapi keluarga ini. Dan kami mohon perlindungan supaya saya pribadi, istri, anak-anak, harta benda, pelayanan, keuangan, ibu bapak, abang-abang adik-adik keluarga mereka sentiasa ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Itu Engkau utus malaikat-Mu berkemah sekeliling kami, dan juga dinding rohani sekeliling kami, dan juga dinding api Roh Kudus, supaya dengan 4 lapisan pelindungan itu kuasa kegelapan tidak dapat menyerang kami. Dalam nama Yesus Tuhan, biarlah urapan mengalir sekarang, bila kami melayani orang ini, biarlah Roh Kudus, dan pada masa kita berdoa, Roh Kudus akan menyatakan kepada kita, karena karunia kata-kata pengetahuan akan beroperasi. Ya, terima kasih Tuhan, apa yang Kau tunjukkan kepada saya tentang penyebab masalah keluarga ini. Kalau dia tunjukkan itu disebabkan oleh witchcraft power, apa yang kita buat? Dalam nama Yesus, dengan kuasa yang Kau berikan, dalam nama Yesus kami ikat roh-roh jahat yang menyebabkan pura-puranda keluarga ini. Apapun kuasa ilmu sihir diletakkan, dikenakan kepada keluarga ini, kami hapuskan, kami hancurkan dan kuasa dari Yesus. Dan saya melepaskan keluarga ini dari pengaruh dan kesan kuasa kegelapan ilmu sihir ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh Ramasyakara Tikarayanda, sekiranya Tuhan, oh ada kutukan-kutukan daripada nenek moyang, kutukan hukum Taurat, kutukan perkataan manusia terhadap hidup mereka, sehingga menyebabkan mereka dalam keadaan seperti ini. Tuhan, kami mengambil masa ini untuk melepaskan mereka dari kutukan hukum Taurat, karena Engkau sudah menjadikan dirimu sebagai kutukan di atas salib mengikut Galatia 3:13, supaya berkat Abraham datang mengalir kepada mereka mengikut Galatia 3:14. Dalam nama Yesus kami melepaskan keluarga ini daripada kutukan hukum Taurat. Semuanya saya tuntut, kami tuntut apa yang itu sudah selesai di atas salib, supaya mereka benar-benar terlepas dari kutukan hukum Taurat, dan berkat yang dijanjikan kepada Abraham mengalir kepada mereka. Sekiranya ada kutukan nenek moyang, ya,
menguasai hidup mereka, menyebabkan porak-poranda keluarga ini. Oh Tuhan, dalam nama Yesus kami setiapkan mengikut Kolose 1:13, mereka sudah terlepas dan segala kuasa kegelapan sudah dipindah dalam kerajaan terang Yesus Kristus, dan mereka adalah keluarga Allah sekarang ini. Maka saya putus hubungan jiwa dengan nenek moyang mereka, supaya tidak lagi mengalami kutukan-kutukan daripada nenek moyang kepada mereka, supaya tidak lagi menghalangi berkat mengalir ke dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus kami sekarang ikat, putus hubungan jiwa sekarang dengan kuasa dari Yesus. Kami melepaskan keluarga ini daripada ikatan nenek moyang mereka, supaya kutukan tidak lagi mengalir sekarang dalam nama Yesus. Dan sekiranya ada kutukan dari perkataan manusia ada kurang terhadap keluarga ini, sehingga mereka sekarang begitu keadaan yang menderita, dalam nama Yesus Tuhan, Engkau sudah berikan kami kuasa untuk mencabut, merebuh semua benih-benih perkataan yang diucapkan atas mereka. Sekiranya itu sudah bertumbuh dan berbuah, sekarang dengan kuasa yang Kau berikan mengikut Yeremia 1:10, kami cabut dalam nama Yesus, dan kami rubuhkan, kami hancurkan semua perkataan yang sudah berbuah yang ternyata dalam kehidupan keluarga ini. Sekarang dalam nama Yesus kami rubuhkan, kami hancurkan. Engkau juga berikan kami kuasa untuk membangun. Oh, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami gantikan dengan kebenaran firman Tuhan, di mana berkat Tuhan mengalir ke dalam hidup mereka sekarang ini. Karena mereka sudah terlepas dari segala kutukan-kutukan perkataan manusia terhadap mereka. Dalam nama Yesus, dan kami melepaskan berkat atas hidup keluarga ini. Haleluya, haleluya. Itu melepaskan daripada penyebab masalah mereka. Sudah lepas, baru kita berdoa. Oke, berdoa untuk pemulihan, pendamaian di antara suami dan istri. Tuhan, terima kasih karena rencana-Mu bagi suami istri ini, supaya mereka disatukan seperti mana mereka di dalam pernikahan yang kudus, dan di mana Engkau satukan mereka menjadi satu. Biarlah roh kesatuan terus mengikat mereka, penuhi hati mereka dengan kasih-Mu, dicurahkan roh yang ada dalam mereka, supaya kasih Allah melimpah, supaya dengan kasih Allah itu menyebabkan mereka dapat mengasihi sesama, menerima seadanya, dan diperdamaikan kembali, supaya mereka terus hidup rukun damai dan juga mengasihi sesama. Damai Tuhan mengikatkan mereka, kasih-Mu mengikatkan mereka, dan anak-anak mereka juga Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau jamah mereka. Oh, dengan kasih-Mu di dalam nama Yesus, kami sekiranya ada kuasa-kuasa kegelapan yang coba mempengaruhi anak-anak mereka sehingga menjadi pemberontak, roh pemberontak, kami ikat Engkau, kami perintahkan Engkau melepaskan anak-anak keluarga ini, supaya dikembalikan kepada keluarga ini, dan anak-anak terus taat mendengar nasihat ibu bapa mereka, dan dibawa kembali kepada pangkuan keluarga, supaya keluarga ini terus hidup di dalam suasana surgawi, dan dua ada keharmonian, ada kesatuan, ada damai dalam keluarga ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena doa kami untuk keluarga ini sudah Engkau dengar dan sudah dikabulkan. Dalam nama Yesus kami sediakan damai sejahtera yang menangguhkan segala akal, menguasai hati dan pikiran suami istri dan anak-anak, supaya terus mereka hidup di dalam suasana surgawi dan terus di dalam keadaan harmoni. Dalam nama Yesus. Ini cuma contoh, menggunakan firman Tuhan, dan juga langkah-langkah bagaimana kita mendoakan sesuatu keadaan. Amen. Puji Tuhan.